أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup di dalam dunia ini serta disehatkannya badan kita, juga diberikan petunjuk, hidayah, inayah sehingga kita sama-sama di malam hari ini dapat berhadir berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Kemudian kita meneruskan pengajian kita yaitu malam ini kajian sifat 20. Nah, sifat 20, sifat Allah yang kedua, tidak ya. Sifat kita kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi jami' ulumihi wa asyrana bi sunnati amin. Sebagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala idam. Baik mengidam ke idam. Salah kata mengidam ya. Karena sifat Allah mengidam. Nah, ini sifat yang kedua kalau di Maulid. Artinya sedia Allah Ta'ala. Nah, orang berarti memaknai tidak sedia. Kita ada mengerti apa disedia Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala adanya kadada bepermulaan. Allah Ta'ala adanya kadada bepermulaan. Disedia Allah Ta'ala. Nah, Allah itu kadada bepermulaan adanya. Allah bepermulaan adanya itu ada sedia. Nah, jadi kadang-kadang kita bahas sholat tadi kita mengerti. Nah, pada belajar guru biar sholat kan sedia Allah Ta'ala ya. Berarti sedia Allah tidak ada bepermulaan adanya. Nah, baik zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya itu semua sedia, tidak ada bepermulaan. Tidak ada bepermulaan. Lawannya daripada sifat kita hudus. Ha dan waw sintopor. Hudus artinya baharu. Apa pulang baharu itu ya? Arti baharu itu bepermulaan. Arti baharu bepermulaan. Nah, arti baharu bepermulaan. Dan bepermulaan adanya itu makhluk Allah, ciptaan Allah, dosamuaan baru bepermulaan adanya. Kalau Allah Ta'alanya itu tidak ada bepermulaan adanya Allah. Jadi baharu itu sifat makhluk. Nah, baharu aja bepermulaan adanya. Mustahil ya Allah baharu mustahil. Nah, hukum akal mustahil. Apa mustahil? Itulah akal kita yang sehat normal. Iya ya Allah baharu. Karena bila Allah baharu permulaan berarti sama Allah makhluk. Lain Tuhan sama makhluk. Makhluk juga adanya. Pada sama makhluk. Allah Ta'ala baharu adanya. Makhluk baharu juga adanya. Berarti lain Tuhan makhluk juga. Nah, dari situ mustahil itu. Mustahil kan? Ada mustahil akal kita menolak, akal kita ada menerima, atau bahasa kita kampungnya ada memadai, ada mungkin, ada harapan. Mustahil kan? Ada mungkin, ada harapan. Allah Ta'ala baru bepermulaan. Karena itu bepermulaan berarti sama dengan makhluk bepermulaan adanya. Lain Tuhan adanya makhluk juga.
Nah, jadi mustahil ya kan Allah baharu. Nah, kesimpulannya bila Allah mustahil baharu, wajib Allah Ta'ala sedia. Wajib di sini, wajib pada hukum akal juga. Ini jalannya wajib pada hukum syarat lain dan mana. Itu dia paling kasar kita kata-kata wajib lawan Allah itu maksudnya wajib pada hukum akal. Arti wajib pada hukum akal barang tidak boleh oleh tiadanya, barang tidak boleh oleh tiadanya, atau ringkasnya arti wajib pada hukum akal pasti. Contoh mengatakan kita apa yang pada makan ringkas dan nyaman mengatakan pasti. Wajib Allah Ta'ala sedia, pasti Allah Ta'ala itu sedia dan tidak ada permulaan adanya. Dalilnya di dalam Al-Quran, ini menguatkan dari dalam Al-Quran, wal awwal wal akhir, artinya Dia juga Tuhan yang awal, tiada permulaan, dan Dia juga Tuhan yang akhir, tiada berkesudahan. Ia juga Tuhan yang awal, tiada permulaan. Akibat adanya makhluk, Tuhan yang ada betul-betul, tapi tidak permulaan. Ya kan? Kalau makhluk adanya permulaan karena dijadikan, diciptakan oleh Allah. Dan ia juga Tuhan yang akhir, tiada berkesudahan. Akibat makhluk juga. Nah, terjadi kiamat, makhluk matian, hancuran berataan. Nang ada mati, Allah hanya. Allah nang ada mati. Nah, jadi terjadi kiamat karena itu matian, hancuran seluruh makhluk. Nang ada mati, itu hanya Allah saja. Allah. Nah, ini dalil ayat Al-Quran. Dari ayat Quran. Nah, jadi diperkuat dengan dari ayat Quran. Allah bersifat qidam, artinya sedia. Mustahil bersifat kudus, artinya baru. Diperkuat dengan dalil ayat Al-Quran. Nah, supaya kita jangan ragu. Allah bersifat qidam, diperkuat dengan dalil ayat Al-Quran, atau disebut dalil naqli. Yang ada di naqli, dalil ayat diambil dalam Al-Quran, ada dalil naqli, itu keterangan yang sesuai dengan itu sifat Allah keterangan. Tapi ada dalil naqli secara jumlah, ringkas. Dalil akli, dalil akal, Allah bersifat qidam, adanya seluruh makhluk. Itu dalil akli. Nah, secara jumlah, itu adanya seluruh makhluk. Nah, boleh kita mengambil dalil akal. Dalil akli itu secara ringkas, secara jumlah, mulai sifat wujud sampai mutlak kalimat. Nah, itu dari yang ringkas dan akal adalah adanya seluruh makhluk. Dari secara tafsiris, dari akal itu kan menjelaskan, ya kan? Nah, tambalah itu menjelaskan. Nah, jadi mudah, nyaman, tidak ada masalah kita menjelaskan. Nah, dan akal secara ringkas yaitu adanya seluruh makhluk. Dari akal, Allah bersifat kita, mustahil bersifat kudus. Dari akalnya ringkas, nah itu adanya seluruh makhluk. Kalau dari akli, dari nakli, dari Quran, nah, wal awwalu wal akhiru. Artinya Dia juga Tuhan yang awal, tiada permulaan, dan Dia juga Tuhan yang akhir, tiada berkesudahan. Jadi yang bersifat qidam itu Allah Ta'ala Jalla. Nah, lain daripada Allah, semua bersifat kudus, baharu, permulaan adanya. Termasuk nur Nabi Muhammad itu termasuk kedudukannya baharu juga permukaannya, karena diciptakan, dijadikan oleh Allah. Tapi pertama-tama Allah menjadikan makhluknya nur Muhammad SAW. Yang ada pengajian yang sasar, guru mengajarkan gurunya, orang melihat di YouTube mana gurunya.
berjubah bersorban dari kepala. Nah, mama pelajaran muridnya yaitu mama akan Muhammad kita mungkin tak dua orang kan kita mustahil punya. Nah, ada beberapa Allah aja lain daripada Allah, artinya semuaan itu hukumnya bahaluk, artinya beberapa adanya termasuk Nur Muhammad. Nah, itu baru karena dijadikan Allah Nur Muhammad, tapi yang pertama-tama Allah menjadikan. Nah, pertama-tama Allah menjadikan itu adalah Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada kalau di dalam merawih itu di dalam merawih Maulid Namsi merawih yang terima kalau bersama kan ya kan. Nah, merawih yang terima ada merawih riwayat karena dari Abdul Razzaq. Waqad akhraja Abdul Razzaq bi sanadihi qala an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqa Allah qabla al-ashya qala qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nah, itu kan ada riwayat hadis dalam mau apa rawi boleh tafsir rawi dan kalimat. Ini jelas Nur Muhammad itu adalah termasuk makhluk, tapi pertama-tama makhluk Allah menjadikan. Di hadis riwayat daripada Abdul Razzaq mengambil riwayat hadis kami dari Jabir. Jabir itu orang sahabat Nabi yang termasuk para Nabi banyak yang hadis Nabi. Saya Jabir ini bertakwa lawan Nabi, wahai Rasulullah. Nah, apa awal-awal makhluk menjadikan Allah Taala? Ujar Nabi, awal-awal makhluk menjadikan Allah Taala adalah nurmu. Min nuri daripada nurnya, min nuri tafsirnya bil qudrati wa iradatihi. Awal-awal makhluk dijadikan Allah adalah nurmu dengan sifat kudratnya dan iradatnya. Hujat Nabi. Nabi menatap. Nah, jadi awal-awal makhluk itu dijadikan Allah adalah nur Nabi kita Muhammad. Dari nur Nabi Muhammad, nur Muhammad itu Allah menjadikan makhluk-makhluk lainnya. Menjadikan bumi 7 lapis langit, 7 lapis matahari, bintang, bulan, sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk Allah menjadikan kita di badan sumbernya pada hakikatnya itu dari nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada guru kan Syekh Muhammad Mursyidlah melajari muridnya kena masalah nur itu dimusyahadakannya. Apa yang dilihat, nah dikatakan itu semua apa itu dijadikan Allah daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada guru menyuruh memimpin muridnya, Syekh Muhammad Mursyidnya menyuruh muridnya memusyahadakan nur Muhammad. Apa yang dilihat digambarkan, dirasa makan minuman, semua sumbernya itu semua dijadikan adalah dari nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bila ada orang mengadakan buruk kan, ya kan? Nah, surbannya kayak tamboi dari kita pala, baju jubah, tasbihnya dengan jaga, nah, itu kali tangan aja bikin tidak ada. Mengadakan Nur Muhammad Qadim kita wajib jangan percaya. Di Brustai sini di Bogor sini. Bila mengadakan Nur Muhammad Qadim, nah orang itu sudah mengkonfirmasi Islam, artinya murtad karena memadakan taduan Qadim. Allah Ta'ala Qadim artinya Nur Muhammad Qadim juga. Nah, itu dewan Qadim. Nah, hati-hati juga kita ada raja-raja hati-hati. Kalau bang orang tulangkan bajurun belajar mereka di ujung kampung turunnya tengah malam kita berminggu ke pengajian, hati-hati kan. Karena ujung-ujungnya barunya mengatakan dari Nur Muhammad Qadim. Ujung-ujungnya pengajiannya itu sembahyang terakhir. Mana ada hadisnya? Nabi kita baik
di akhir umur sidin hari Senin itu 12 awal subuhnya masih sembahyang, tapi kata kalau kita imam sembahyang berjamaah. Nah, dituntut ke orang sahabat diangkat kesan pertama Israel Nabi. Ya Nabi kata kalau jadi imam nah. Disuruh Nabi waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disuruh Nabi imam. Nah, subuh terakhir Nabi itu tetap sembahyang subuh hari Senin 12 awal tetap sembahyang. Tapi kata kalau dia pakai sembahyang berjamaah disuruh sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan riwayat dalam hadis Nabi itu sembahyang sunat malam sampai berkat pedes. Kita kan bapak habis bisa apa yang kamar masjid tak rusuk atau apa pakan asam urat saja bapak pedes asam urat orang lain apa penyakit biri-biri ya biri-biri bapak bisa pedes tangan penyakit biri itu kita tak. Nabi bakat bagi sini kalau wasam berdiri sembahyang malam sembahyang tahajud. Nah ayatnya memang panjang-panjang dibaca Nabi hafal Quran. Jadi sembahyang tahajud ayat Quran surahnya panjang-panjang awas berdirinya. Jadi sampai bakat pada 9 Nabi riwayatnya Nabi sampai bakat bagus. Ujar Siti Aisyah bin Sayyidina Malik anak wahai Rasulullah biar sudah dijamin surga dosa biar kadada diampuni sudah di sana terus mendatang anak bagian bayi mat sembahyang malam saya bangun batis. Ujar Nabi kan pada ketujuh kehakumin abas syukur Allah Ta'ala banyak banget diberikan Allah Ta'ala nikmat aku bersyukur ya Nabi mensyukur nikmat yang diberikan Ta'ala anak ibadah sih ibadah. Nah, jadi bila ada orang mengajarkan pengajian, ujung-ujungnya bagian itu boleh mengatakan boleh kada sembahyang, boleh kada sembahyangnya. Itu dustanya, jangan percaya, jangan umpat belajar ke situ. Ada sasatnya menyalahi sunnah Nabi kan? Hanya manfaat sembahyang kan? Yang nyaman kan sembahyang. Nah, kita ini sudah mulai sembahyang dapatkan itu nah dan guru mengajarin para ini sembahyang mereka udah sembahyang kan asok liur jangan asok liur sudah mulai sembahyang karena pakun nama malah sembahyang tadi salatul jahim jadi pakainya itu mah salatul jahim itu ya itu hitam kita nih nah hitam kita ini bajikan kalau masuk pikirnya bila keluar, pikirnya bila masuk dan apa sana, apa bila keluar apa sana, Allah pikirnya bila masuk, nah itu namanya ngarannya salatul daim. Itu makanya itu harus dijadikan dari pikiran kita apa, nafas kita berpikirnya. Jadi bila keluar, nafas kita pikirnya Allah, bila masuk, nafas kita pikirnya harus diisi ya. Memang kayak selalu menjadikan kan. Nah itu suatu daerah itu sebenarnya itu jadi pakainya ada baru seberi waktu. Nah salah nih kan. Ternyata sasat jalan. Nah ini hati-hati. Kita belajarnya kita ini gurunya dorong. Tetapi mana sini belajar siapa guru sini. Nah sembarangan kita. Ya bila belajar Pak atas tauhid itu sasat. Nah itu mengampirakan Nauzubillahi dari mudahan kita diberikan Allah ilmu tauhid, fikih, tasawuf, naham semacam mudahan kita diberikan Allah Ta'ala. Nah jadi Nur Muhammad tadi termasuk hukumnya kudus atau muhaddas. Hati baru sama baru, hati baru apa? Permulaan adanya. Tapi pertama-tama dari rahmat Allah menjadikan. Nah jadi kedudukannya kita termasuk muhaddas baru juga. Nah karena dijadikan. Tapi pertama-tama Allah menjadikan. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau tidak aku jadikan engkau Muhammad, jikalau tidak aku jadikan Muhammad, niscaya tidak aku pada menjadikan sekalian makhluk. Ini dengan sebab Tuhan Muhammad menjadikan lalu Allah menjadikan
lainnya. Jadi malam ini kita belajar sifat Allah dan kedua kalau di nomorilah nomor 2 sifat Allah kan. Padahal nomor 1 kadang-kadang nomor pertama ada karena sifat Allah itu ada beberapa dan ada berakhir. Nah, disebutkan ada sifat 26 nomor itu supaya kita nyaman aja menyatakan nyaman apa. Nah, sifat Allah pada dia kalau menunjukkan kan semua kita pokok sifat-sifat Allah itu. Awal-awal sifat Allah yang kedua yang wajib menjawab dan kita wajib meyakini yaitu Allah bersifat qidam. Ini ada beberapa sebenarnya Adam atau Qudam, salah beres qidam. Arti qidam tadi sedia Allah Ta'ala. Arti sedia Allah Ta'ala tiada permulaan Allah Ta'ala dan adanya sifat-sifatnya dan nama-namanya itu sedia, tidak ada permulaan. Lawannya daripada sifat qidam kudus, artinya baru, artinya arti baru apa? Permulaan. Jadi setiap sifat Allah yang wajib ada sifat lawanannya. Sifat lawan itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil dia, ya Allah maksudnya baru mustahil. Akal kita yang sehat dan normal menolak Allah baru. Karena apa sebab? Karena bila Allah baru berarti Allah bersama dengan makhluknya baru. Nah itu disebut mustahilnya. Wajib Allah Ta'ala sedia, pasti Allah Ta'ala sedia. Dalilnya di dalam Al-Quran wal awwalu wal akhiru, artinya dia dua-duanya yang awal tiada permulaan dan dia dua-duanya akhir tiada perkesudahan. Amalan sifat kita sesudah kita belajar